Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Contoh kesombongan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini, Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Desas-desus mengenai identitas Yesus dan kehebatannya karena melakukan berbagai mujizat membuat Herodes khawatir. Herodes sadar telah membunuh Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah, dan cemas jangan-jangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi serta siap menghukumnya dengan kuasa surgawi. Ada juga kabar bahwa Yesus adalah Elia atau nabi-nabi yang hidup kembali. Herodes takut bila sosok Yesus akan mengganggu kedudukannya sebagai penguasa. Di dalam kisah-kisah Injil, ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Mereka mengharapkan uluran kasih dari Yesus untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Dengan iman yang penuh, mereka akhirnya beroleh belas kasihan Allah. Herodes ingin bertemu Yesus bukan untuk memohon belas kasih Allah, bukan pula karena ingin menyambut sang utusan Tuhan dengan baik. Hatinya tidak tenang dan ingin memastikan bahwa kehebatan Yesus tidak lebih dari kekuasaan yang ia miliki. Sikap inilah yang membuat dia tidak dapat bertemu dengan sang terang dan terus hidup di dalam kegelapan prasangka. Kita seringkali merasa menjadi Tuhan atas diri sendiri dan berbuat sesuka hati seperti yang dilakukan Herodes dalam masa pemerintahannya. Hal itu membuat kita senang, namun terkurung dalam kegembiraan semu. Hati kita penuh kekhawatiran, rasa bersalah, dan kecemasan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Hanya tindakan kasih seperti yang dilakukan Sang Guru, yaitu Yesus, yang akan membuat hati kita kembali tenang dan tenteram.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan, bila kami sering jatuh dalam kesombongan atas diri kami sendiri, ingatkanlah kami bahwa kami hanyalah setitik debu yang tidak berarti di alas kaki-Mu, dan hanya bisa hidup berkat anugerah-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.